Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Cahaya di balik kegelapan. Kisah nyata seorang pengemis dan santet pelakor. Malam itu bagaikan selimut hitam yang memeluk erat kota Malang dengan dinginnya yang menusuk tulang, sementara angin berbisik-bisik membawa aroma melati yang tercampur dengan bau dupa dari langgar-langgar kecil di sudut-sudut gang sempit yang berliku seperti ular mengejar mangsanya. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, hanya suara derap langkah seorang pengemis tua bernama Mbah Karso yang bergema di sepanjang jalan berbatu yang basah oleh embun malam. Langkahnya yang terlatih-tatih namun penuh keyakinan seolah-olah ia sedang menjalani sebuah misi suci yang telah ditakdirkan untuknya sejak lama. Mbah Karso, seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun dengan rambut putih yang kusut seperti kapas yang tertiup angin, wajahnya yang keriput menyimpan ribuan cerita kehidupan, matanya yang sayu namun dalam menyimpan cahaya kebijaksanaan yang tidak pernah padam meskipun badai kehidupan telah berkali-kali menerjangnya dengan keras tanpa ampun. Pakaiannya yang compang-camping dan bau apek tidak mampu menyembunyikan aura kebaikan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya, sebuah cahaya yang tidak terlihat namun dapat dirasakan oleh jiwa-jiwa yang masih memiliki hati nurani yang bersih. Sore itu, ketika matahari mulai merendah seperti bola api yang lelah setelah seharian menyinari bumi, Mbah Karso duduk di pojok warung kopi Pak Sugeng yang sederhana namun selalu ramai dikunjungi para pekerja yang pulang dari aktivitas sehari-hari, tempat di mana aroma kopi tubruk yang kental bercampur dengan asap rokok kretek menciptakan suasana hangat yang mengundang siapa saja untuk berlama-lama berbincang tentang kehidupan. Disinilah takdir mempertemukan Mbah Karso dengan Nia Wulandari, seorang perempuan berusia 35 tahun yang cantik jelita bagaikan bunga mawar yang sedang mekar, namun wajahnya yang biasanya berseri-seri kini tampak pucat pasi seperti mayat hidup yang kehilangan roh. Nia Wulandari, istri dari Rio Santoso, seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa toko material bangunan di berbagai sudut kota, adalah sosok perempuan yang dikenal sebagai istri yang setia dan penyayang. Ibu yang lembut bagi kedua anaknya, Dimas yang berusia 12 tahun dan Ayu yang berusia 10 tahun, serta menantu yang berbakti kepada mertuanya. Namun belakangan ini, kehidupannya bagaikan diselimuti kabut tebal yang membuatnya tidak dapat melihat jalan yang terang. Tubuhnya yang dulu sehat dan bugar kini sering diserang penyakit aneh yang tidak dapat dijelaskan oleh para dokter meskipun sudah berkali-kali memeriksakan diri ke rumah sakit dengan biaya yang tidak sedikit. "Bu, kelihatannya ibu sedang ada masalah berat," kata Mbah Karso dengan suara yang lembut namun tegas, matanya yang tajam seolah-olah dapat menembus jiwa Nia yang sedang gelisah. Tangannya yang keriput namun hangat terulur untuk menyentuh bahu Nia dengan penuh kasih sayang seperti seorang ayah yang menghibur anaknya yang sedang bersedih. "Dari pancaran wajah ibu, saya bisa merasakan ada energi negatif yang sangat kuat menyelimuti kehidupan ibu, seperti bayangan hitam yang terus mengikuti kemanapun ibu pergi." Nia yang awalnya terkejut dengan perkataan pengemis tua itu, kemudian merasa seperti menemukan secercah harapan di tengah kegelapan yang telah lama menyelimuti hidupnya. Air matanya mulai berlinang seperti mutiara yang jatuh satu persatu, bibirnya yang bergetar mencoba untuk mengeluarkan kata-kata yang sudah lama terpendam di dalam hatinya yang terluka. "Pak, saya memang sedang mengalami hal-hal aneh yang membuat hidup saya bagaikan neraka di dunia. Suami saya yang dulu sangat mencintai saya kini berubah menjadi dingin dan sering marah tanpa sebab yang jelas. Anak-anak saya juga mulai menjauh seolah-olah saya adalah orang asing di rumah saya sendiri." Dengan suara yang parau karena menahan tangis, Nia mulai menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangganya yang dulunya harmonis bagaikan lagu merdu kini berubah menjadi simfoni yang sumbang dan menyakitkan telinga. Suaminya, Rio Santoso, yang dulu adalah sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi pribadi yang asing,
matanya yang dulu selalu memancarkan cinta kini kosong dan dingin seperti es yang tidak pernah mencair meskipun terkena sinar matahari yang terik. Semua berubah sejak datangnya Ratna, seorang janda muda berusia 28 tahun yang cantik menawan dengan kulit putih mulus seperti porselen dan senyuman yang manis bagaikan madu, yang menjadi karyawan baru di toko material suami saya. Tutur Nia dengan suara yang semakin bergetar, tangannya yang dingin meremas-remas ujung jilbabnya yang sudah kusut. Awalnya saya tidak curiga apa-apa, bahkan saya bersikap baik kepadanya ketika suami saya membawanya ke rumah untuk acara syukuran pembukaan cabang baru, namun lama-kelamaan saya mulai merasakan ada yang tidak beres dari cara Ratna memandang suami saya dengan tatapan yang terlalu dalam dan penuh makna. Ratna, si pelakor yang licik bagaikan ular berbisa yang menyamar sebagai bunga yang harum, ternyata tidak hanya mengincar harta kekayaan Rio, namun juga menggunakan cara-cara yang kotor dan keji untuk merebut posisi Nia sebagai istri sah. Dengan bantuan seorang dukun santet dari daerah terpencil yang terkenal sakti dan kejam, Ratna melancarkan serangan gaib yang tidak kasat mata namun dampaknya sangat nyata dan mengerikan. Sebuah senjata invisible yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang tanpa meninggalkan jejak yang dapat dibuktikan secara hukum. Pak, saya mulai merasakan gejala-gejala aneh sejak 3 bulan yang lalu, lanjut Nia sambil sesekali mengelap air mata yang terus mengalir seperti air hujan yang tidak kunjung berhenti. Tubuh saya sering merasa sakit yang luar biasa tanpa sebab yang jelas, terutama di bagian perut yang rasanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum yang tajam. Kepala saya selalu pusing dan berkunang-kunang seolah-olah ada ribuan lalat yang terbang di dalam tengkorak saya, dan yang paling menakutkan adalah mimpi-mimpi buruk yang datang setiap malam bagaikan hantu yang tidak pernah bosan mengganggu tidur saya. Mbah Karso mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari bibir Nia. Matanya yang berpengalaman dapat membaca tanda-tanda yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa, seperti seorang dukun baik yang dapat merasakan kehadiran energi negatif melalui getaran yang terpancar dari aura seseorang. Dalam keheningan yang mencekam, ia dapat merasakan bagaimana kekuatan jahat telah merasuki kehidupan keluarga yang seharusnya bahagia ini, seperti virus yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh yang sehat hingga menjadi lemah dan tidak berdaya. Bu Nia, coba ceritakan kepada saya tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah ibu, pinta Mbah Karso dengan nada yang serius namun tetap lembut, tangannya yang kasar namun hangat menggenggam tangan Nia yang dingin bagaikan es, memberikan kekuatan dan ketenangan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa yang sedang terluka parah. Setiap detail sekecil apapun sangat penting untuk memahami jenis gangguan gaib yang sedang ibu hadapi, karena setiap santet memiliki ciri khas dan cara kerja yang berbeda-beda. Dengan suara yang bergetar karena ketakutan yang mendalam, Nia mulai menceritakan kejadian-kejadian supernatural yang menimpa keluarganya, dimulai dari hal-hal kecil yang awalnya dianggap sebagai kebetulan biasa namun lama-kelamaan menjadi pola yang jelas dan menakutkan. Pak, hampir setiap malam saya mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti suara langkah kaki yang berat berjalan mondar-mandir di loteng meskipun tidak ada siapa-siapa di sana, suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri meskipun sudah saya kunci dengan rapat, dan yang paling mengerikan adalah suara tangisan bayi yang sangat keras namun ketika saya cari ke seluruh penjuru rumah, tidak ada bayi dimanapun. Tidak hanya itu, lanjut Nia dengan wajah yang semakin pucat, barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat tanpa ada yang memindahkan, makanan yang baru saja dimasak tiba-tiba menjadi basi dan berbau busuk meskipun baru selesai dimasak beberapa menit sebelumnya. Dan yang paling aneh adalah munculnya benda-benda asing yang tidak pernah ada sebelumnya, seperti rambut panjang yang berwarna hitam legam ditemukan berserakan di seluruh sudut rumah, paku-paku berkarat yang tertanam di bawah kasur mereka, dan tanah kuburan yang berbau anyir ditemukan di dalam lemari pakaian.
Yang paling membuat saya takut adalah perubahan drastis pada suami saya, bisik Nia dengan suara yang hampir tidak terdengar, matanya yang bengkak karena terlalu banyak menangis menatap kosong ke depan. Rio yang dulu penyayang dan perhatian, kini menjadi kasar dan sering membentak saya tanpa alasan yang jelas, bahkan beberapa kali ia mengangkat tangan untuk memukul saya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 15 tahun pernikahan kami. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai menyebut nama Ratna dalam tidurnya hampir setiap malam, seolah-olah pikiran dan hatinya telah sepenuhnya dikuasai oleh perempuan itu. Mbah Karso yang memiliki pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi berbagai kasus gangguan gaib, dapat dengan mudah mengenali pola-pola yang menunjukkan adanya santet atau guna-guna yang bekerja dalam kehidupan seseorang. Dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman hidup yang panjang dan penuh lika-liku, ia mulai menggali informasi lebih dalam tentang latar belakang masalah yang dihadapi oleh keluarga Nia, seperti seorang detektif yang sedang memecahkan kasus yang rumit dan berbahaya. Bu Nia, coba Ibu ceritakan lebih detail tentang Ratna ini, bagaimana latar belakangnya, dari mana asalnya, dan kapan tepatnya perubahan-perubahan aneh ini mulai terjadi, tanya Mbah Karso sambil mengusap-usap jenggot putihnya yang tipis, matanya yang tajam seolah-olah sedang membaca sebuah buku yang sangat rumit dan penuh misteri. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya ada titik balik yang jelas ketika energi negatif mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Nia kemudian menceritakan bahwa Ratna Nia adalah seorang janda yang berasal dari sebuah desa terpencil di lereng Gunung Kawi, daerah yang terkenal dengan praktik-praktik mistis dan ilmu hitam yang masih sangat kental, di mana banyak dukun santet yang sakti dan tidak segan-segan menggunakan kekuatan gaib untuk kepentingan pribadi atau membantu orang lain yang berniat jahat. Ratna datang ke kota dengan alasan mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, namun kecantikan dan pesonanya yang luar biasa membuat banyak pria terpesona, termasuk Rio yang sudah berumah tangga. Yang membuat saya semakin curiga adalah ketika saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Ratna, ternyata beberapa tetangga di desanya mengatakan bahwa keluarga Ratna sudah turun-temurun dikenal sebagai keluarga yang menguasai ilmu-ilmu gaib, terutama ilmu untuk memikat lawan jenis dan menyingkirkan rival dalam percintaan, tutur Nia dengan suara yang penuh kecemasan. Tangannya yang bergetar menggenggam erat tas kecil yang berisi foto keluarganya. Lebih mengerikan lagi, beberapa orang mengatakan bahwa mantan suami Ratna juga meninggal dalam keadaan yang aneh setelah bercerai dengannya. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang kehabisan darah meskipun tidak ada luka apapun di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, gangguan gaib yang menimpa keluarga Nia semakin intensif dan mengerikan, seperti badai yang semakin kencang dan merusak segala sesuatu yang dilewatinya tanpa ampun. Anak-anak mereka, Dimas dan Ayu, yang awalnya ceria dan penuh semangat, kini menjadi pendiam dan sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Prestasi mereka di sekolah menurun drastis karena sering tidak bisa berkonsentrasi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam, mimpi tentang sosok perempuan berambut panjang yang mengejar-ngejar mereka dengan wajah yang menakutkan. Pak, anak-anak saya sekarang takut untuk tidur sendiri, mereka selalu meminta untuk tidur bersama saya, namun bahkan ketika kami tidur bertiga pun, gangguan-gangguan aneh itu tetap terjadi, cerita Nia sambil menghapus air mata yang kembali mengalir deras. Dimas yang biasanya berani dan ceria, kini menjadi penakut dan sering menangis tanpa sebab, sedangkan Ayu yang dulunya periang dan suka bernyanyi, kini menjadi murung dan hampir tidak pernah tersenyum lagi, seolah-olah kebahagiaan telah hilang dari kehidupan mereka. Yang paling menyedihkan adalah perubahan sikap Rio yang semakin hari semakin jauh dari keluarganya,
seolah-olah ada tembok invisible yang memisahkan hatinya dari istri dan anak-anaknya yang sangat mencintainya. Pria yang dulu selalu pulang tepat waktu dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, kini sering pulang larut malam dengan berbagai alasan pekerjaan yang tidak masuk akal, dan ketika di rumah pun sikapnya dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah ia adalah orang asing yang terpaksa tinggal di rumah itu. Yang paling menyakitkan hati saya adalah ketika Rio mulai membandingkan saya dengan Ratna di depan anak-anak. Lirih Nia dengan suara yang hampir putus asa, dadanya naik turun karena menahan kesedihan yang mendalam. Ia mengatakan bahwa Ratna lebih pintar, lebih cantik, dan lebih pengertian dibandingkan saya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang merobek hati saya berkeping-keping, padahal dulu ia selalu mengatakan bahwa saya adalah perempuan paling sempurna di dunia baginya. Mbah Karso yang telah mendengarkan seluruh cerita Nia dengan penuh perhatian, menyadari bahwa kasus yang dihadapi oleh keluarga ini adalah salah satu jenis santet yang paling berbahaya dan kompleks, yaitu santet cinta yang dikombinasikan dengan santet penghancur rumah tangga, sebuah kombinasi mematikan yang dapat menghancurkan tidak hanya kehidupan seseorang, namun juga generasi-generasi selanjutnya jika tidak segera ditangani dengan cara yang tepat dan tuntas. Bu Nia, dari semua yang Ibu ceritakan kepada saya dapat menyimpulkan bahwa keluarga Ibu sedang menjadi target dari praktik ilmu hitam yang sangat kuat dan sistematis, kata Mbah Karso dengan nada yang serius namun menenangkan, matanya yang berpengalaman memancarkan keyakinan dan kekuatan yang dapat menyemangati jiwa yang putus asa. Namun Ibu jangan khawatir, karena setiap kekuatan jahat pasti ada cara untuk mengatasinya, dan Allah SWT tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan yang dimilikinya. Mbah Karso kemudian menjelaskan bahwa santet atau guna-guna yang menimpa keluarga Nia bukanlah jenis yang mudah untuk dihilangkan, karena pelakunya menggunakan kekuatan gaib yang sangat kuat dan terorganisir dengan baik, namun bukan berarti tidak ada jalan keluar. Yang paling penting dalam menghadapi kasus seperti ini adalah kesabaran, keteguhan iman, dan bantuan dari orang-orang yang benar-benar memahami cara kerja kekuatan gaib, terutama para ustaz atau ustazah yang memiliki ilmu dan pengalaman dalam pembersihan gangguan supernatural. Ibu harus ingat bahwa kekuatan Allah SWT jauh lebih besar daripada kekuatan setan atau jin yang digunakan oleh orang-orang yang berbuat jahat, lanjut Mbah Karso sambil menggenggam tangan Nia dengan hangat, memberikan kekuatan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh jiwa yang sedang terpuruk dalam keputusasaan. Yang perlu Ibu lakukan sekarang adalah memperkuat benteng spiritual keluarga Ibu dengan cara memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran setiap hari, dan mencari bantuan dari ustaz yang benar-benar alim dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembersihan spiritual. Atas saran Mbah Karso yang bijaksana, Nia mulai melakukan berbagai upaya untuk melindungi keluarganya dari serangan gaib yang semakin intensif, dimulai dari hal-hal sederhana namun sangat penting dalam Islam, seperti membaca ayat kursi setiap kali masuk dan keluar rumah, memutar bacaan surat-surat pendek dari Al-Quran di dalam rumah setiap hari, dan mengajarkan anak-anak untuk selalu berdoa sebelum tidur dengan khusyuk dan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Namun perjuangan ini tidaklah mudah, karena kekuatan jahat yang menyerang mereka semakin kuat dan agresif ketika menyadari bahwa target mereka mulai melakukan perlawanan spiritual. Gangguan-gangguan supernatural yang terjadi di rumah mereka menjadi semakin sering dan menakutkan, seolah-olah kekuatan jahat itu marah besar karena rencananya untuk menghancurkan keluarga Nia mulai mendapat perlawanan yang serius. Bu, setelah Ibu mulai melakukan amalan-amalan yang saya sarankan, pasti gangguan-gangguan itu akan semakin keras sebagai bentuk perlawanan terakhir dari kekuatan jahat tersebut, kata Mbah Karso ketika Nia datang menemuinya seminggu kemudian dengan wajah yang lebih pucat dan mata yang sembab karena kurang tidur.
Ini adalah tanda baik yang menunjukkan bahwa upaya ibu mulai berhasil melemahkan kekuatan santet itu, namun ibu harus tetap sabar dan tidak boleh menyerah di tengah jalan. Mbah Karso kemudian memberikan saran yang sangat penting, yaitu agar Nia segera mencari bantuan dari Ustazah Khadijah, seorang perempuan alim yang terkenal di daerah itu karena kemampuannya dalam melakukan pembersihan spiritual dan membantu orang-orang yang menjadi korban santet atau gangguan gaib lainnya. Ustazah Khadijah, yang berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang teduh dan mata yang memancarkan kebijaksanaan, adalah sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat karena kealimannya dalam ilmu agama dan pengalaman puluhan tahun dalam membantu orang-orang yang mengalami masalah supernatural. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh harapan namun juga cemas, Nia datang ke rumah Ustazah Khadijah yang sederhana namun terasa sangat sejuk dan damai, seolah-olah rumah itu dilindungi oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat dan positif. Halaman rumah yang ditumbuhi berbagai tanaman hijau dan bunga-bunga yang indah menciptakan suasana yang menenangkan jiwa, sangat berbeda dengan atmosfer rumahnya yang selalu terasa mencekam dan penuh dengan energi negatif. Ustazah Khadijah, dengan jubah putih yang bersih dan jilbab yang rapi, menyambut kedatangan Nia dengan senyuman yang hangat dan mata yang penuh kasih sayang, seolah-olah ia sudah mengetahui penderitaan yang dialami oleh tamu yang datang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan masuk nak, saya sudah menunggu kedatangan Anda, kata Ustazah Khadijah dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, tangannya yang halus dan hangat menggenggam tangan Nia yang dingin karena kecemasan. Setelah duduk di ruang tamu yang sederhana namun dipenuhi dengan Al-Quran dan buku-buku agama, Ustazah Khadijah mulai bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh Nia dengan cara yang sangat teliti dan mendalam, seolah-olah ia sedang melakukan diagnosis spiritual untuk menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Matanya yang tajam dan berpengalaman dapat membaca aura yang menyelimuti Nia, dan dari pancaran wajah serta gerak-gerik tubuhnya, Ustazah Khadijah dapat merasakan kehadiran energi negatif yang sangat kuat. Subhanallah, Nak Nia, dari aura yang saya rasakan dari diri Anda, memang benar bahwa keluarga Anda sedang menjadi target dari praktik ilmu hitam yang sangat kuat dan berbahaya, kata Ustazah Khadijah setelah melakukan pembacaan spiritual dengan mata tertutup selama beberapa menit. Wajahnya yang tenang menunjukkan bahwa ia sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Santet yang menimpa keluarga Anda adalah jenis yang sangat kompleks, yaitu gabungan antara santet cinta untuk menguasai hati suami Anda, santet penghancur keluarga untuk memecah belah rumah tangga Anda, dan santet pelemah untuk membuat Anda dan anak-anak sakit-sakitan. Ustazah Khadijah menjelaskan bahwa proses pembersihan spiritual yang akan dilakukan bukanlah hal yang instan dan mudah, namun memerlukan waktu, kesabaran, dan kerjasama yang baik antara semua anggota keluarga untuk memperkuat benteng spiritual mereka. Nak Nia, yang perlu Anda pahami adalah bahwa santet atau guna-guna itu pada dasarnya adalah gangguan jin atau setan yang disuruh oleh orang yang berbuat jahat, dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah dengan kekuatan Allah SWT melalui bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa yang sahih. Proses pembersihan dimulai dengan ruqyah syariah, yaitu pengobatan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ustazah Khadijah dengan penuh khusyuk dan keyakinan kepada Allah SWT. Nia diminta untuk duduk dengan tenang sambil mendengarkan bacaan-bacaan suci yang keluar dari bibir Ustazah Khadijah dengan suara yang merdu namun penuh kekuatan spiritual. Setiap ayat yang dibacakan seolah-olah menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan kekuatan jahat yang telah lama mengganggu kehidupan keluarganya. Selama proses ruqyah berlangsung, hal-hal aneh mulai terjadi pada diri Nia. Tubuhnya mulai bergetar tanpa kendali, tangannya mengepal dengan kuat,
dan dari mulutnya keluar suara-suara aneh yang bukan berasal dari dirinya sendiri, sebuah tanda bahwa jin atau setan yang telah lama bersemayam dalam tubuhnya mulai terganggu dan berusaha melawan upaya pengusiran yang dilakukan. Ustazah Khadijah yang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini, tetap tenang dan terus melanjutkan bacaan dengan suara yang semakin keras dan penuh keyakinan. Keluar kamu dari tubuh hamba Allah ini dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Teriak Ustazah Khadijah dengan suara yang menggelegar, tangannya yang bergetar karena menahan kekuatan spiritual yang sangat besar terus menunjuk ke arah Nia yang sedang kerasukan. Aku perintahkan kamu dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, keluar dan jangan pernah kembali lagi mengganggu keluarga yang solih ini. Proses pengusiran jin atau setan yang bersemayam dalam tubuh Nia bukanlah hal yang mudah, karena kekuatan gaib yang menguasai dirinya sudah sangat kuat dan mengakar dalam, seperti pohon beringin yang akarnya sudah menjalar kemana-mana dan sulit untuk dicabut hingga ke akar-akarnya. Jin yang menguasai Nia mulai berbicara dengan suara yang kasar dan menakutkan, mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga jika dipaksa untuk keluar. Namun Ustazah Khadijah yang sudah sangat berpengalaman tidak merasa takut sedikit pun. Siapa yang menyuruh kamu untuk mengganggu keluarga ini? Tanya Ustazah Khadijah dengan suara yang tegas dan penuh wibawa, matanya yang tajam menatap langsung ke mata Nia yang sudah berubah menjadi merah menyala seperti bara api. Jawab dengan jujur, karena kamu tidak akan bisa berbohong di hadapan kekuatan Allah SWT yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di alam ini. Dengan suara yang sangat kasar dan menyeramkan, jin yang menguasai tubuh Nia mulai menceritakan bahwa ia disuruh oleh seorang dukun santet yang sangat sakti dari daerah lereng Gunung Kawi atas permintaan Ratna Nia yang ingin menghancurkan rumah tangga Rio dan Nia, kemudian merebut posisi Nia sebagai istri sah dan menguasai seluruh harta kekayaan keluarga tersebut. Ratna sudah membayar sangat mahal untuk mengirim kami bertiga ke rumah ini, kata jin itu dengan suara yang penuh kebencian dan kemarahan. Tubuh Nia bergetar hebat seperti daun yang tertiup angin kencang. Kami diperintahkan untuk membuat Nia sakit-sakitan hingga mati perlahan-lahan, membuat anak-anaknya gila, dan membuat Rio tergila-gila kepada Ratna hingga lupa kepada keluarganya sendiri. Tugasku hampir selesai. Tinggal beberapa bulan lagi Nia akan mati dan Ratna bisa menggantikan posisinya. Mendengar pengakuan mengerikan itu, Ustazah Khadijah semakin yakin bahwa kasus yang dihadapinya adalah salah satu yang paling jahat dan keji yang pernah ia tangani selama puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pembersihan spiritual. Dengan kekuatan iman yang semakin menggelora di dalam hatinya, ia terus melanjutkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang semakin keras dan penuh keyakinan. Setiap huruf yang keluar dari bibirnya bagaikan pedang yang menghantam kekuatan jahat dengan dahsyat. Setelah berjuang selama hampir 3 jam dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman, akhirnya jin-jin jahat yang telah lama menguasai tubuh Nia mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Suara mereka yang tadinya garang dan mengancam kini berubah menjadi lemah dan memohon-mohon untuk tidak diusir. Kami mohon, jangan usir kami dari sini, kami sudah terlanjur nyaman tinggal di tubuh perempuan ini, rengek salah satu jin dengan suara yang mulai parau dan putus-putus. Kami berjanji tidak akan menyakiti dia lagi, biarkan kami tinggal sedikit saja di pojok tubuhnya yang tidak penting. Namun Ustazah Khadijah yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi tipu daya jin dan setan, tidak terpengaruh sedikit pun dengan rayuan dan ancaman mereka. Ia tetap konsisten dengan prinsipnya bahwa tidak ada kompromi dalam mengusir kekuatan jahat dari tubuh seorang muslim yang beriman. Tidak ada tawar-menawar dengan kalian, makhluk terkutuk. Bentak Ustazah Khadijah dengan suara yang menggelegar seperti petir di siang bolong. Aku perintahkan kalian dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Perkasa,
keluar sekarang juga dari tubuh hambanya yang solihah ini dan jangan pernah kembali lagi. Dengan kekuatan doa yang luar biasa dan bacaan ayat-ayat suci yang tidak henti-hentinya mengalir dari bibir Ustazah Khadijah, akhirnya jin-jin jahat itu menyerah dan mulai keluar satu persatu dari tubuh Nia dengan disertai jeritan yang sangat mengerikan, seolah-olah mereka sedang disiksa oleh api neraka yang menyala-nyala. Tubuh Nia yang tadinya kaku dan bergetar hebat, perlahan-lahan mulai rileks dan tenang, wajahnya yang pucat pasi mulai mendapat warna kembali, dan yang paling menggembirakan adalah matanya yang tadinya kosong dan merah menyala, kini kembali jernih dan memancarkan cahaya kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin, gumam Ustazah Khadijah sambil mengusap keringat yang membasahi wajahnya karena perjuangan spiritual yang sangat menguras tenaga dan emosi. Syukur kepada Allah SWT, jin-jin jahat itu sudah berhasil diusir dari tubuh Anda, namun proses penyembuhan belum selesai. Masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak akan kembali lagi. Setelah berhasil mengusir jin-jin yang bersemayam dalam tubuh Nia, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membersihkan seluruh rumah dan anggota keluarga dari sisa-sisa energi negatif yang masih mungkin tertinggal. Karena santet yang kompleks seperti ini biasanya meninggalkan jejak-jejak gaib yang dapat menjadi pintu masuk bagi gangguan supernatural lainnya jika tidak dibersihkan dengan tuntas. Ustazah Khadijah kemudian pergi ke rumah Nia bersama dengan beberapa ustaz lain yang juga memiliki keahlian dalam bidang pembersihan spiritual. Mereka membawa air zam-zam, minyak zaitun yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan berbagai perlengkapan lain yang diperlukan untuk ritual pembersihan yang menyeluruh. Sesampainya di rumah keluarga Rio, mereka langsung dapat merasakan aura negatif yang sangat kental menyelimuti seluruh bangunan, seolah-olah rumah itu diselimuti kabut hitam yang pekat dan mencekam. Masya Allah, energi negatif di rumah ini sangat kuat sekali, bisik salah seorang ustaz sambil membaca ta'awuz untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Sepertinya benda-benda yang digunakan untuk santet masih tersembunyi di dalam rumah ini, kita harus mencarinya dan membakarnya hingga habis tidak bersisa. Proses pencarian dimulai dari kamar tidur utama, tempat yang biasanya menjadi target utama dalam praktik santet penghancur rumah tangga. Dan tidak mengherankan mereka menemukan berbagai benda aneh yang tersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga. Di bawah kasur mereka menemukan boneka kecil yang dibuat menyerupai Nia dengan jarum-jarum yang menusuk di berbagai bagian tubuhnya, sebuah benda yang sangat mengerikan yang menjelaskan mengapa Nia selalu merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Di dalam lemari pakaian, mereka menemukan kain kafan yang sudah kotor dan berbau busuk, rambut panjang yang diikat dengan benang merah, dan tanah kuburan yang dibungkus dengan daun pisang yang sudah mengering. Semua benda-benda tersebut adalah media yang digunakan oleh dukun santet untuk menyalurkan kekuatan jahat ke dalam rumah tangga yang menjadi target, sebuah sistem yang sangat rumit dan terorganisir dengan baik. Yang paling mengejutkan adalah reaksi Rio ketika tim pembersihan spiritual sedang melakukan tugasnya di rumah. Pria yang biasanya tenang dan rasional tiba-tiba menjadi sangat marah dan agresif, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan pikiran dan perilakunya. Apa-apaan ini? Kenapa kalian mengacak-acak rumah saya? Bentak Rio dengan mata yang menyala-nyala seperti orang yang sedang kerasukan. Tangannya mengepal dengan kuat dan tubuhnya bergetar karena amarah yang tidak terkendali. Pak Rio, tolong tenangkan diri Bapak, kami sedang membantu membersihkan rumah Bapak dari gangguan gaib yang sudah merusak keharmonisan keluarga Bapak, kata Ustazah Khadijah dengan sabar dan penuh pengertian, meskipun ia dapat merasakan bahwa Rio juga masih dalam pengaruh santet yang kuat. Coba Bapak lihat benda-benda aneh yang kami temukan di dalam rumah Bapak, apakah Bapak pernah melihat atau memasukkan benda-benda seperti ini ke dalam rumah?
Ketika ditunjukkan boneka santet yang menyerupai istrinya dan berbagai benda sihir lainnya, ekspresi Rio mulai berubah dari marah menjadi bingung dan terkejut, seolah-olah kabut yang selama ini menyelimuti pikirannya mulai terangkat perlahan-lahan. Astagfirullah, ini apa ya? Saya tidak pernah melihat benda-benda aneh seperti ini sebelumnya, gumamnya sambil mengamati boneka santet dengan wajah yang pucat pasi. Dari mana asal benda-benda menjijikkan ini? Sementara itu, Ratna Nia yang mengetahui bahwa rencana jahatnya sudah mulai terbongkar, mencoba melakukan serangan balik dengan cara menghubungi dukun santet yang membantunya untuk mengirim gangguan yang lebih kuat lagi. Namun upayanya sia-sia karena rumah keluarga Rio sudah dilindungi oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat melalui bacaan-bacaan Al-Quran yang terus-menerus dan doa-doa yang dipanjatkan oleh tim pembersihan spiritual. Bahkan dukun santet yang membantu Ratna mulai merasakan serangan balik yang sangat dahsyat dari kekuatan spiritual yang melindungi keluarga Rio. Tubuhnya mulai sakit-sakitan dan mengalami gangguan tidur yang sangat parah. Sebuah konsekuensi alami bagi orang-orang yang menggunakan kekuatan jahat untuk menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Setelah semua benda-benda sihir berhasil ditemukan dan dibakar hingga habis tidak bersisa, suasana di rumah keluarga Rio mulai berubah secara drastis. Udara yang tadinya terasa berat dan mencekam kini menjadi sejuk dan menenangkan, seolah-olah rumah itu sudah dibebaskan dari belenggu kekuatan jahat yang telah lama menguasainya. Yang paling menggembirakan adalah perubahan sikap Rio yang mulai kembali normal, matanya yang tadinya kosong dan dingin kini mulai memancarkan kehangatan dan kasih sayang seperti dulu. "Nia, maafkan aku," bisik Rio sambil memeluk istrinya dengan erat. Air mata menyesal mengalir deras dari matanya yang sudah lama tidak mengeluarkan air mata. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku selama ini, rasanya seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan pikiran dan perasaanku, membuatku melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hatimu dan anak-anak kita." Nia yang sudah lama menunggu saat ini akhirnya dapat merasakan kembali kehangatan pelukan suami yang sangat dicintainya. Hatinya yang telah lama terluka dan hancur kini mulai sembuh perlahan-lahan dengan kasih sayang yang tulus. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Yang penting sekarang kita bisa bersama lagi seperti dulu," jawab Nia sambil menangis bahagia. Pelukannya semakin erat seolah-olah tidak ingin melepaskan suaminya lagi. Dimas dan Ayu yang melihat kedua orang tuanya berpelukan dengan mesra seperti dulu, tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Mereka berlari dan ikut memeluk kedua orang tua mereka dengan sangat erat, menciptakan momen keluarga yang sangat mengharukan setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan kesedihan yang mendalam. "Alhamdulillah, keluarga ini sudah kembali utuh dan harmonis," gumam Ustazah Khadijah sambil tersenyum bahagia melihat pemandangan yang sangat menyentuh hati itu. "Semoga Allah SWT senantiasa melindungi keluarga ini dari segala macam gangguan dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan mereka." Sementara keluarga Rio mulai menikmati kebahagiaan yang telah lama hilang dari kehidupan mereka, nasib Ratna Nia justru sebaliknya. Perempuan yang telah berbuat jahat itu mulai merasakan balasan dari perbuatan kejinya. Tubuhnya yang dulu cantik dan menawan kini mulai mengalami penuaan yang sangat cepat, kulitnya menjadi kering dan keriput, rambutnya mulai rontok dengan lebat, dan yang paling mengerikan adalah wajahnya yang dulu cantik jelita kini menjadi menakutkan seperti nenek sihir dalam dongeng-dongeng horor. Dukun santet yang membantunya juga mengalami nasib yang tidak kalah buruk. Tubuhnya yang dulu kekar dan kuat kini menjadi kurus kering seperti mayat hidup. Matanya yang dulu tajam dan menakutkan kini menjadi buram dan kosong. Dan kekuatan gaib yang dulu ia banggakan kini hilang sama sekali. Seolah-olah Allah SWT telah mencabut semua kemampuan supernatural yang pernah ia miliki. "Ratna, ini semua salahmu.
Teriak dukun santet itu dengan suara yang parau dan putus asa ketika Ratna datang ke rumahnya untuk meminta bantuan mengatasi masalah yang menimpanya. Kamu menyuruh aku untuk menyerang keluarga yang dilindungi oleh kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Sekarang kita berdua mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah kita lakukan. Ratna yang melihat keadaan dukun yang membantunya menjadi sangat mengerikan, mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa permainan dengan kekuatan gaib bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Pak Dukun, tolong bantu saya tidak mau menjadi seperti Bapak, mohon Ratna dengan suara yang bergetar karena ketakutan yang mendalam. Saya akan membayar berapapun yang Bapak minta, yang penting kembalikan saya seperti semula. Namun dukun santet itu hanya tertawa sinis dengan suara yang sangat mengerikan, matanya yang buram menatap Ratna dengan pandangan yang penuh kebencian dan penyesalan. Sudah terlambat, Ratna, kita sudah melanggar hukum alam dengan menggunakan kekuatan jahat untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Sekarang kita harus menanggung konsekuensinya, katanya sambil terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Satu-satunya cara untuk lepas dari hukuman ini adalah dengan meminta maaf secara tulus kepada keluarga yang telah kita sakiti dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat ini lagi. Menyadari bahwa kondisinya semakin hari semakin memburuk dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya, akhirnya Ratna memutuskan untuk datang ke rumah keluarga Rio dengan maksud meminta maaf atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Namun ketika ia tiba di depan rumah yang dulu pernah ia coba hancurkan, keberanian untuk mengetuk pintu seolah-olah hilang begitu saja. Hatinya dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang sangat mendalam. Dari balik pagar, Ratna dapat melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah anggota keluarga Rio yang sedang bermain di halaman rumah, pemandangan yang sangat kontras dengan kehidupannya yang kini penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Anak-anak yang dulu sering sakit-sakitan karena ulahnya, kini terlihat sehat dan ceria. Sementara Nia yang dulu pucat dan kurus kini kembali cantik dan berseri-seri seperti bunga yang mekar di musim semi. Ya Allah, betapa jahatnya aku, gumam Ratna sambil menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras membasahi wajah yang sudah tidak secantik dulu. Aku telah mencoba menghancurkan kebahagiaan keluarga yang tidak pernah berbuat jahat kepadaku, hanya karena nafsu dan keserakahan yang membutakan hati dan pikiranku. Nia yang kebetulan keluar untuk menjemur pakaian, melihat sosok perempuan yang menangis di depan rumahnya, meskipun wajah Ratna sudah berubah drastis karena efek balasan gaib, namun Nia masih dapat mengenalinya. Dengan hati yang sudah dipenuhi keikhlasan dan tidak menyimpan dendam sedikit pun, Nia mendekati Ratna dengan langkah yang perlahan namun pasti. Ratna, kamu kenapa menangis di depan rumah? Tanya Nia dengan suara yang lembut dan penuh pengertian, tidak ada sedikit pun nada kebencian atau kemarahan dalam suaranya. Ayo masuk, kita bicara di dalam rumah. Pertemuan antara Nia dan Ratna di ruang tamu yang sederhana itu menjadi momen yang sangat bersejarah. Karena disinilah dua perempuan yang pernah berseteru karena ulah kekuatan jahat bertemu dalam suasana yang penuh dengan pengertian dan kasih sayang. Ratna yang melihat kebaikan hati Nia meskipun ia telah berbuat jahat yang luar biasa, semakin merasa malu dan menyesal atas semua perbuatannya. Nia, aku mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kejahatan yang telah aku lakukan terhadap keluargamu, kata Ratna sambil sujud di hadapan Nia, tangisannya semakin keras karena penyesalan yang sangat mendalam. Aku telah menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan rumah tanggamu, membuat kamu dan anak-anakmu menderita, dan mencoba merebut suamimu dengan cara yang sangat kotor dan keji. Nia yang mendengar pengakuan jujur dari Ratna, merasa hatinya tersentuh oleh penyesalan yang tulus itu.
ia membantu Ratna untuk berdiri dan duduk di hadapannya dengan wajah yang penuh kasih sayang. "Ratna, aku sudah memaafkan semua kesalahanmu," kata Nia sambil menggenggam tangan Ratna yang dingin dan bergetar. "Yang penting sekarang kamu benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi." "Tetapi lihat kondisiku sekarang, Nia," lirih Ratna sambil menunjukkan wajahnya yang sudah tidak cantik lagi. "Aku mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah aku lakukan. Tubuhku menjadi tua dan jelek, kesehatanku hancur, dan yang paling menyakitkan adalah anakku juga ikut menderita karena ulah ibunya yang jahat." Mendengar cerita tentang anak Ratna yang ikut menderita karena dosa ibunya, hati Nia tergerak untuk membantu, karena bagaimanapun juga anak kecil yang tidak bersalah tidak seharusnya menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. "Ratna, kalau kamu benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki hidupmu, aku akan membantu kamu," kata Nia dengan tulus. "Kita akan minta tolong kepada Ustazah Khadijah untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih menempel pada dirimu. Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk kamu bertobat." Atas bantuan Nia yang sangat tulus dan ikhlas, Ratna dibawa ke rumah Ustazah Khadijah untuk menjalani proses pembersihan spiritual dan pertobatan yang sebenarnya. Ustazah Khadijah yang mengetahui latar belakang Ratna, awalnya agak ragu untuk membantu, namun setelah melihat penyesalan yang tulus dan jaminan dari Nia bahwa Ratna benar-benar ingin berubah, akhirnya ia bersedia memberikan bantuan. "Ratna, yang perlu kamu pahami adalah bahwa proses pembersihan dari akibat praktik ilmu hitam tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama," kata Ustazah Khadijah dengan nada yang serius namun penuh harapan. "Kamu harus benar-benar bertobat dengan tulus, memperbanyak istighfar, melaksanakan salat dengan khusyuk, dan yang paling penting adalah berbuat baik kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti." Proses pertobatan Ratna dimulai dengan ruqyah untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh jin dan setan yang masih menempel pada tubuhnya, kemudian dilanjutkan dengan program pembinaan spiritual yang intensif, termasuk belajar mengaji, memahami ajaran Islam dengan benar, dan melakukan amal-amal kebajikan untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang paling mengejutkan adalah keikhlasan Nia dalam membantu proses pertobatan Ratna. Perempuan yang pernah mencoba menghancurkan rumah tangganya itu kini ia tolong dengan sepenuh hati, bahkan ia rela mengeluarkan biaya untuk pengobatan anak Ratna yang sakit-sakitan karena terkena dampak praktik ilmu hitam ibunya. "Nia, mengapa kamu mau membantu aku padahal aku telah berbuat jahat kepadamu?" tanya Ratna dengan perasaan yang sangat terharu melihat kebaikan hati Nia yang luar biasa. "Seharusnya kamu membenci aku dan senang melihat penderitaanku." Nia tersenyum dengan lembut sambil mengusap air mata yang mengalir di pipi Ratna. "Ratna, aku percaya bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik jika diberi kesempatan dan bantuan yang tepat. Lagi pula, kalau aku membalas kejahatanmu dengan kejahatan juga, kapan lingkaran kebencian ini akan berakhir?" Keikhlasan dan kebaikan hati Nia dalam memaafkan dan membantu Ratna ternyata menciptakan keajaiban yang tidak terduga. Seiring dengan proses pertobatan yang dijalani Ratna dengan sungguh-sungguh, perlahan-lahan kondisi fisiknya mulai membaik, wajahnya yang sempat mengerikan mulai kembali normal, bahkan lebih cantik dari sebelumnya karena terpancar aura kebaikan dan ketenangan jiwa. Anak Ratna yang bernama Siska, seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang cantik dan pintar, juga mulai pulih dari sakit-sakitannya setelah ibunya berhenti melakukan praktik ilmu hitam dan mulai hidup sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Bahkan Siska dan anak-anak Nia, Dimas dan Ayu, mulai berteman baik dan sering bermain bersama, menciptakan ikatan persahabatan yang indah di antara keluarga yang pernah berseteru. Subhanallah,
Allah SWT benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gumam Ustazah Khadijah sambil menyaksikan transformasi luar biasa yang terjadi pada Ratna dan keluarganya. Ketika seseorang benar-benar bertobat dengan tulus dan didukung oleh keikhlasan orang yang pernah disakitinya, Allah SWT dapat mengubah takdir dan memberikan kehidupan yang baru. Mbah Karso yang mendengar kabar tentang keberhasilan pembersihan spiritual dan pertobatan Ratna, merasa sangat bahagia dan bangga dengan Nia yang telah menunjukkan akhlak mulia yang luar biasa. Bu Nia, apa yang Ibu lakukan kepada Ratna adalah contoh nyata dari ajaran agama yang sesungguhnya, kata Mbah Karso dengan senyuman yang tulus. Membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Kisah yang menimpa keluarga Rio dan Nia ini memberikan banyak hikmah dan pembelajaran yang sangat berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Yang pertama adalah bahwa praktik ilmu hitam seperti santet atau guna-guna memang nyata adanya dan dapat membahayakan kehidupan seseorang, namun kekuatan Allah SWT jauh lebih besar dari kekuatan setan atau jin yang digunakan oleh orang-orang jahat. Yang kedua adalah pentingnya menjaga benteng spiritual keluarga dengan cara memperkuat iman dan takwa, rajin membaca Al-Quran, melaksanakan salat dengan khusyuk, dan selalu memohon perlindungan Allah SWT dari segala macam gangguan gaib. Sebuah keluarga yang kuat secara spiritual akan sulit ditembus oleh kekuatan jahat, meskipun serangan yang dilakukan sangat intensif dan terorganisir. Yang ketiga adalah kekuatan luar biasa dari pengampunan dan kebaikan hati yang tulus. Ketika Nia memilih untuk memaafkan dan membantu Ratna yang telah berbuat jahat kepadanya, ia tidak hanya membebaskan dirinya dari beban dendam dan kebencian, tetapi juga membuka jalan bagi Ratna untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada masalah sekompleks apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan iman, kesabaran, dan bantuan orang-orang yang berilmu, kata Ustazah Khadijah dalam pengajiannya setelah kasus ini selesai. Yang terpenting adalah kita tidak boleh putus asa dan selalu yakin bahwa Allah SWT akan memberikan jalan keluar bagi setiap hambanya yang beriman dan bertakwa. Beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, kehidupan keluarga Rio dan Nia kembali normal bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Cinta dan kasih sayang di antara mereka menjadi semakin kuat karena telah melalui cobaan berat yang hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Anak-anak mereka, Dimas dan Ayu, tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan berbakti kepada orang tua. Prestasi mereka di sekolah kembali membanggakan, dan yang paling penting adalah mereka belajar dari pengalaman pahit keluarganya tentang pentingnya menjaga iman dan selalu berlindung kepada Allah SWT. Ratna yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, kini hidup sebagai seorang muslimah yang taat dan rajin beribadah. Ia membuka usaha kecil-kecilan dengan bantuan modal dari Nia, dan hidupnya bersama putri kecilnya, Siska, menjadi tenteram dan penuh berkah. Bahkan ia sering membantu Ustazah Khadijah dalam menangani kasus-kasus gangguan gaib lainnya, dengan cara menceritakan pengalamannya sebagai pelaku yang kemudian bertobat, sehingga bisa memberikan perspektif yang unik dan berharga. Mbah Karso, pengemis tua yang menjadi perantara takdir dalam kisah ini, terus menjalani hidupnya dengan sederhana namun penuh makna. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, baik secara material maupun spiritual. Kehadiran sosok seperti Mbah Karso mengingatkan kita bahwa Allah SWT dapat mengutus pertolongan melalui siapa saja. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.